Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khatalima nazanallahu wa yakum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak yang mulia, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua baik, alhamdulillah. Taib, pada kita bersyukur dengan ucapan tahmid ini, hari lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Ya. Baik Bapak yang mulia, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Min Muqamati Nafsil Islamiyah, yang ini insyaallah menjadi pembacaan terakhir di bab 13. Insyaallah bulan depan insyaallah kita akan bahas tentang yang 14-nya ya. Sekarang 13 masih seputar merindukan surga dan berlomba dalam kebaikan. Nah, namun saat ini kita akan masuk pembahasan tentang hal-hal apa saja yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Awal dulu kita sudah bicarakan tempo hari, beberapa bulan lalu kita sudah bicarakan bahwa orang yang merindukan surga itu pertama yang dia harus kerjakan adalah melakukan segala kewajiban ainiyah terhadap dirinya. Fardu ain itu yang utama. Ya, nggak ada judulnya orang pengen masuk surga tapi fardu ain dia lalaikan. Ini halu namanya, ya. Jadi ba'da kita menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, ada kewajiban berikutnya yakni melaksanakan fardu. Fardu yang pertama tentu fardu ain, dan kita sudah jelaskan apa saja fardu ain itu. Kemudian setelah fardu ain selesai, berikut masuk ke fardu kifayah, ya. Karena dia sebutnya fardu juga, kewajiban juga, tidak boleh kita tinggalkan. Jangan kemudian karena kita sudah melaksanakan semua fardu ain, lalu fardu yang lain sudah tidak ada lagi keharusan untuk dia kerjakan. Enggak. Namanya fardu tetap juga harus dikerjakan, walaupun sifatnya berstatus komunal, ya. Jadi ada kefarduan yang datang kepada kita secara individual, itulah yang namanya fardu ain, nggak bisa diwakilkan, harus sendiri kita yang mengerjakan. Ada jenis kedua, kefarduan yang bersifat kolektif, komunal, Pak. Artinya tidak perlu semua orang mengerjakan, cukup sebagian mengerjakan sudah dianggap sebagai bentuk penunaian oleh semua orang yang ada di tempat tersebut. Contoh fardu kifayah yang paling sering kita lakukan di tempat kita adalah terkait dengan kewajiban mengurus jenazah, ya. Kewajiban mengurus jenazah seorang muslim itu wajib hukumnya, Pak. Bagi siapa? Bagi kita yang tinggal di tempat sekitar jenazah, ya. Namun kalau ada orang yang sudah mengerjakannya, gugur kewajiban itu dari orang yang tidak ikut melaksanakannya. Tapi orang yang tidak ikut melaksanakan jangan kemudian berharap pahalanya, wong dia nggak ngurus. Yang dapat pahala yang ngurusnya, Pak, ya. Yang terlibat, kan begitu. Setelah fardu kifayah, apa yang perlu dilakukan oleh orang yang merindukan surga, yakni adalah sunnah. Nah, baru kita masuk kepada hal yang terkait dengan sunnah, yakni perkara yang bersifat nawafil, tambahan. Sehingga ketika sunnah ini enggak dikerjakan tidak berimplikasi dosa. Namun bagi orang yang menyadari bahwa surga itu bertingkat-tingkat, mulai dari yang level paling rendah
Allah akan berikan orang yang terakhir masuk ke surga itu seperti orang yang memiliki kekuasaan di dunia 10 kali lipatnya. Jadi bayangkan siapa orang paling berkuasa di dunia. Orang yang paling berkuasa di dunia ini, seluruh kekuasaannya, kerajaannya akan diberikan kepada orang yang paling terakhir masuk surga. Ya, artinya orang terakhir paling masuk surga ini orang yang Masya Allah ahli maksiat, ya, tukang berbuat dosa, bejat orangnya, namun dia masih menyimpan setitik iman. Ya, namun untungnya, bahasanya kan itu bahasa orang sekarang ya, untung ya masih ada iman dalam hatinya. Pernah pengalaman baca syahadat, kapan? Waktu kawin. Itu pun dituntun asyhadu asya kan. Untung pernah kawin nih, pernah ngomong syahadat gitu ya. Dan dia yakini syahadat itu sampai dia mati. Ya. Nah, maka ini orang akan diangkat dari neraka dan dia menjadi penghuni terakhir yang akan ke surga. Apa yang Allah akan berikan kepada orang seperti ini? Di dalam hadis Rasulullah sebutkan orang ini akan diberikan oleh Allah ya, seperti kekuasaan, kekayaan raja paling hebat yang pernah ada di dunia. Siapa Pak paling hebat? Ya silahkan bayangkan ya, mungkin Fir'aun, mungkin Nabi Sulaiman, yang mana paling hebat Allahu a'lam ya. Dan itu akan diberikan 10 kali lipatnya Pak, itu kepada orang paling terakhir masuk surga ya. Nah, tentu kita jamaah Masjid Nurul Iman nggak pengen menjadi orang paling akhir, betul nggak Pak? Pengennya masuk surga di mana? Iya, duluan kalau bisa, dan nggak cuma di emperan kan gitu, masuk ke dalamnya di tingkat kalau bisa yang paling tingginya ya. Dan Rasulullah sudah menganjurkan kepada kita ya, kalau kalian meminta kepada Allah tentang surga, idza sa'altukum ya, jika kalian idza sa'altakum meminta kepada Allah tentang surga, fas'alillah, maka mintalah kalian kepada Allah al-firdaus, surga firdaus. Kenapa? Karena dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, kata Nabi, au kama qala ya, kurang lebih seperti itu Rasulullah sebutkan. Maka kita minta surga paling tinggi. Mintanya surga ini tentu harus diikuti dengan aksi nyata berupa beramal ibadah hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang menginginkan Firdaus ya, ya nggak cukup sekedar mengerjakan kewajiban tadi Pak, aini kifayah sudah, tapi harus ditambah dengan hal-hal yang bersifat sunnah ya, harus ditambah. Apa saja sunnahnya? Macam-macam ya kesunahannya. Yang disebut di dalam kitab kita adalah al-mandubat, yakni perkara-perkara yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagai penambah kedekatan kita kepada Allah, yang karenanya kemudian Allah akan naikkan derajat kita di surga. Apa yang disebutkan di sini banyak. Pertama, secara ringkas ada disebut al-wudu li kulli salatin wasiwak inda kulli wudu'in, berwudu setiap kali hendak salat dan bersiwak ketika hendak berwudu. Hadis-hadisnya ada ya. Jadi bersiwak, gosok gigi itu perkara yang sederhana, tapi kalau itu dilakukan dalam rangka mengikuti ittiba Rasulullah, mengikuti sunnahnya Nabi, dapat pahala Pak ya. Inilah fungsinya kita ngaji ya. Padahal mungkin kita juga butuh gosok gigi ya, apalagi habis bangun tidur kan pengen gosok gigi ya. Kalau kita melakukan gosok gigi hanya untuk menunaikan hajat kita, kebutuhan kita, ya nggak apa-apa, jawas saja ya, mubah.
Tapi kalau kita gosok gigi, ingat bahwa ini adalah anjuran dari Rasulullah. Kata Rasulullah dalam sebuah kesempatan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan wudhu setiap kali sholat, dan setiap wudhu itu bersiwak. Begitu, Pak. Jadi ini sunnah. Apakah nanti habis kita ngaji mau sholat mau wudhu lagi? Ya boleh untuk mengamalkan sunnah ini, tapi enggak pun juga enggak apa-apa. Kemudian pada saat mau wudhu kita gosok gigi, nah itu dapat pahala sunnah ya. Kemudian yang lain apa lagi? Salat 2 rakaat ba'da tahur, salatu raka'ataini ba'da tuhuri, salat 2 rakaat setelah bersuci ya. Jadi setelah wudhu itu boleh kita melakukan sholat. Namanya apa istilah para ulama? Syukril wudhu ya. Sholat bersyukur atas Allah memudahkan kita untuk berwudhu ya. Dalilnya mana? Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal ya, haddatsani, wahai Bilal, ceritakan kepadaku ya, biarji amalin amal tahu fil Islam, dengan sebuah amal yang kau lakukan di dalam Islam. Fa inni sami'tu duffa na'laika baina yadayya fil jannah. Kata Nabi kepada Bilal, Bilal, tahu Bilal nggak Pak? Kenal Bilal? Harus kenal kita. Ini sahabat Rasulullah ya. Kenal, iya harus kenal. Ini namanya orangnya kagak akan beda zaman Pak ya, tapi harus kenal kita ya. Jangan seperti anak Gen Z sekarang ya, ditanya ini kagak ngerti, taunya Korea yang disebutnya. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Rasulullah SAW, yang beliau mantan budak berkulit hitam karena memang orang Afrika ya, nenek moyangnya Afrika, berada di Mekah. Ngapain ya? Jadi budak, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah karena Islam. Bilal yang sedemikian rupa Pak yang mulia, Rasulullah pernah nanya ke Bilal, Bilal, kasih tahu kepadaku, kata, ceritakan kepadaku apa amalan yang kau kerjakan ya setelah kau berislam. Kenapa kok Nabi pengen tahu? Nabi kasih alasan, fa inni sami'tu duffa na'laik, karena sungguhnya aku mendengar duf, apa? Terompah ya, terompah engkau di depanku, terompahmu berjalan di depanku di surga, kata Nabi. Bayangin Pak, orangnya masih jalan di bumi, tapi suara terompahnya udah ada di surga gitu Pak. Nah itu luar biasa ya. Kata Bilal, qala ma amiltu amalan, aku nggak punya amalan wahai Nabi ya, yang aku kerjakan kecuali min anni lam atatahhur tahuran, kecuali aku selalu berwudu, menjaga wudu. Jadi ini amalan Bilal itu selalu menjaga wudu, judulnya Pak ya. Fi sa'atin min lailin aw naharin, aku ini selalu berwudu ya, dan kalau berwudu baik di siang maupun malam, illa shallaitu bidzalika tahur ma katabali an usalliya, kecuali aku setelah berwudu itu aku melakukan sholat gitu. Jadi itu aja Rasul amalanku. Oh jadi amalan melakukan penjagaan terhadap wudu, dan setiap berwudu dia sholat setelahnya, itu dapat meninggikan derajat kita di surga insya Allah. Apalagi berikutnya disebut al-adhan was-saff ya, was-safful awwalu wat-takbiru ila salati ya, wat-tabkiru ila salat. Yani amalan yang dapat meninggikan derajat kita di surga adalah azan. Azan Pak. Tadi yang azan siapa tadi? Pulang. Oh iya, ternyata menjadi muadzin itu ada keutamaannya Pak. Terus apalagi was-safful awal, berada di saf pertama ya. Ini yang kadang-kadang miris kita Pak
Mirisnya kenapa? Shaf pertama itu shaf paling utama, ya. Disebutkan seandainya para sahabat itu boleh mengundi untuk untuk berdiri di shaf pertama, mereka akan lakukan undian karena mereka memahami betapa tingginya nilai shaf pertama. Tapi di kita kan enggak, Pak. Orang dorong-dorongan, Pak silakan, Pak. Bahkan anak kecil suruh belakang imam. Ada enggak begitu kan? Iya. Aneh, ini shaf pertama ini, kalau bisa kita duluan. Enggak, monggo Pak, silakan. Nah, itu keliru, ya. Amalan besar. Kemudian watabkiru ila shalah, dan berpagi-pagi, maksudnya mendahului untuk pergi menuju pelaksanaan sholat, gitu Pak. Kemudian apa lagi? Ijabatul muadzin, ya. Nah, kalau adzan kan cuma satu, Pak. Nah, tapi kalau yang menjawab adzan kan semua bisa, betul nggak? Ternyata kalau kita pun nggak kebagian jadi muadzin, ada amalan lain yang bisa kita kerjakan, apa? Menjawab adzan, ya, menjawab adzan, Pak. Ya. Menjawab adzan ini penting, artinya pahalanya besar, ya. Karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar seorang muadzin apa yang mengumandangkan adzan itu, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan, ya, gitu ya. Kemudian setelah melakukan ucapan adzan itu, apa yang kita lakukan? Yakni berdoa, ad-du'a bainal adzan, ya. Ad-du'a ba'dal adzan, berdoa setelah adzan, gitu. Jadi nggak cuma jawab adzan Allahu akbar, Allahu akbar, oke, Allahu akbar. Tapi setelah itu begitu, la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Nah, setelahnya kita berdoa, Pak. Karena kata Nabi SAW, ya, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau kau mendengar muadzin, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Ucapannya la haula wala quwata illa billah. Tsumma shallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku, kata Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran, maka sesungguhnya siapa yang dia berselawat untukku sangat satu kali salat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Thumma salullaha liyal wasilata, kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena sungguhnya wasilah itu adalah posisi di surga, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak bisa dicapai kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Wa arju an akuna ana huwa, kata Nabi, dan aku berharap akulah dia orangnya. Faman sa'ala liyal wasilata, barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapat syafaatku. Ya. Jadi berdoa, Pak. Apa yang kita ucapkan doanya, nah dituntunkan, ya, di sini adalah Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, ya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, ya. Nah, sampai di situ aja hadisnya, Pak. Maka kelak dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, ya. Nanti kita amalkan. Jadi ketika kita mendengar adzan, apa yang kita lakukan? Menjawabnya. Setelah adzan selesai, apa yang kita lakukan? Lompat. Ada satu amalan lagi setelah adzan beres, apa yang kita amalkan? Sholawat. Jangan lupa baca sholawat. La ilaha illallah. Udah, kita la ilaha illallah. Baca salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, atau salawat Ibrahimiyah yang komplit seperti kita bacaan salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik. Boleh, terserah. Pokoknya salawat. Baru setelah salawat berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Jadi itu caranya, apa, urutan amalannya.
Kemudian apa lagi, Bapak yang mulia? Nah, ini banyak di sini amalan-amalan yang bersifat nafilah ya, karena ini saya sengaja percepat ya biar dibacakan semua. Kemudian berikutnya adalah ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Setelah adzan apa yang dilakukan? Berdoa antara adzan dan iqamah. Jadi kalau ada waktu jeda antara adzan dan iqamah itu sunnah untuk berdoa ya. Karena di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a bainal adzan wal iqamati la yuraddu. Berdoa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak ya. Kemudian berikutnya apa lagi amalannya? Binaul masajid, yakni membangun masjid. Udah jelas ya, membangun masjid amalan utama. Kata Nabi, man bana masjidan, barang siapa yang dia membangun satu masjid ya, yabtaghi bihi wajh Allah, yang dia berharap dengan membangun masjid itu adalah keridhaannya Allah, wajahnya Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Apalagi berikutnya al-masyi ilal masajid lis-shalah, yakni berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat ya. Itu kemudian apalagi salatun nafilah fil buyuti, melaksanakan salat tambahan di rumah. Nah ini Pak, jangan lupa, rumah itu jangan ditinggalin gitu ya. Salat sunnah itu afdal di rumah. Gitu. Salat sunnah itu afdal di rumah. Masjid itu hanya untuk salat fardu. Cuma karena kita malas gitu ya, pengen nyampe rumah udah langsung istirahat. Karena kalau nyampe rumah banyak gangguan ini itu, akhirnya kita sholat di masjid Pak dia. Sebenarnya lebih utama di pulang Pak, rumah gitu, sholat lebih utama itu. Kemudian qiyamul lail, sholat malam ya, sholat malam itu mulai kapan? Tentu mulai ba'da isya, itu sholat malam ya. Usahakan minimal berapa? Ya walaupun 1 rakaat minimal. Kalau bisa jangan ditinggal salat malam Pak. Jadi minimal ya. Saya biasa 8 rakaat. Monggo silakan. Jangan Anda kemudian katanya cuma 1 rakaat, jangan. Ini maksudnya bagi yang belum biasa minimal 1 rakaat gitu ya. Jangan ditinggal. Kok 1 rakaat? Iya, itulah disebut sebagai witir. Maka witir jangan tinggal, minimal 1 rakaat ya. Kemudian ghuslul Jum'ati, amalan berikutnya adalah mandi sholat Jumat. Nah kalau Jumat Bapak yang mulia jangan lupa kita disunahkan untuk mandi ya. Sebelum berangkat sholat kita mandi dulu. Niatkan nawaitu ghusla li huduril jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nggak apa-apa, niat mandi untuk hadir sholat Jumat karena Allah, beres gitu. Dalam hati gitu Pak ya. Nggak harus pakai bahasa Arab enggak, karena niat itu di hati. Kemudian apalagi shadaqatun nafilah, yakni sedekah tambahan. Kan ada namanya sedekah wajibah, sedekah wajib namanya zakat. Sedekah nafilah yaitu kita kenal kan namanya infak kan gitu Pak ya, pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tambahan. Nah, itu. Kalau sedekah wajib udah masuk di bagian kewajiban pertama tadi, fardhu ain tadi. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang kalau tadi itu adalah amalan-amalan spiritual individual. Nah, kalau yang ini disebut satu al-qardu, ya, yakni qard. Ya. Qard itu apa? Yakni memberi pinjaman, ya, ngasih pinjaman. Itu ternyata amalan sunnah, Pak. Ya, jadi kalau ada orang membutuhkan, lalu Bapak memiliki kelebihan dan kesenggangan ya, serta juga punya pengalaman bermuamalah dengan orang ini amanah, nah, insya Allah ini kita memberi pinjaman kepadanya, itu bagian dari yang disunnahkan berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya, inda Ibnu Majah, yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka shadaqatiha marratan. Ya. Tidak ada seorang muslim pun yang dia memberi qard, memberi pinjaman kepada muslim yang lain ya, 2 kali dengan 2 kali pinjaman, melainkan itu pahalanya seperti dia memberikan sedekah kepada saudaranya sebanyak 1 kali. Paham, Pak? Bapak pernah ngasih
orang cuma-cuma misalnya 10 juta? Pernah? Belum pernah. Tapi ya, atau 5 juta dah, 5 juta ya. Belum pernah kan? Ngasih nih cuma-cuma, belum pernah. Tapi Pak, pahala ngasih 5 juta itu bisa kita dapatkan kapan? Kalau kita minjemin sebanyak 2 kali 5 juta. Paham ya? Jadi kalau ada temen minjem nih, amanah 5 juta, besok minjem lagi 5 juta, itu sama sebenarnya kita sodako ke dia 5 juta pahalanya Pak. Atau dia minjem 5 juta sekali, berarti pahalanya itu seperti kita ngasih kepada dia 2,5 juta. Ini dari besar pahalanya. Jadi memberi pinjaman itu amalan yang besar, walaupun resikonya juga besar ya. Dan tidak jarang ya, kasus banyak itu orang yang pinjam lebih galak dari yang minjemin Pak. Bener nggak? Saat datang aja dia mau pinjem melas-melas, giliran ditagih bawa golok deh Pak. Ada tuh video tuh ya, ada. Bener nggak? Ada Pak. Ya, hati-hati ya, ini nggak boleh ya. Kalau kita sebagai muslim, oke, memang namanya hidup sebagai makhluk sosial kan nggak bisa semua kita penuhi sendiri kan. Ada kalanya kita butuh sesuatu bantuan dari saudara kita. Nah, itu berupa bentuk pinjaman kan gitu kan. Kita minjem tapi yang amanah. Janjinya kapan? Ya, bulan depan. Jangan karena kita nggak ditagih lalu kesempat, alhamdulillah lupa ya, seneng kita. Jangan Pak. Justru sebelum hari hanya, kalau memang belum ada adabnya, ngasih tahu lah, datang. Kalau nggak ke WA, duh besok 17 Agustus saya harusnya bayar utang ya, tapi saya mohon maaf, misalnya saya belum ada nih, sekarang belum ada. Yang kemarin dicadangkan itu ternyata gagal, nggak kejadian ya transaksinya, saya belum ada. Nah jadi itu adabnya Pak, sebelum jatuh tempo kalau memang nggak ada, ngasih tahu duluan. Jangan kemudian malah memanfaatkan kesempatan, nggak ditagih, alhamdulillah mudah-mudahan lupa kan gitu Pak, bahaya ya. Karena ada orang yang sebenarnya dia juga membutuhkan, tapi karena ingat pertemanan dia segan untuk menagihnya ya, nunggu temannya aja lah yang ingat ngembaliin gitu kan. Sebenarnya dia butuh juga ya kan, tapi karena kadang-kadang si temen nggak tahu adab juga Pak, dibiarin malah semakin menjadi-jadi, nggak, seolah-olah nggak pernah ada utang sama dia ya. Itu ingetin lah, diingetin ya. Apalagi urusan utang ini kan urusan yang nggak beres di dunia ya. Surah dalam Quran itu yang menjelaskan tentang utang itu Quran surah berapa Pak? Al-Baqarah ayat 282. Itu adalah ayat terpanjang dalam Quran. Jadi kalau pakai Quran Madinah, cetakan Madinah, itu satu juznya kan udah dipetakan berapa? 10 lembar, 20 halaman ya. Quran-Quran yang dicetak belakangan itu sudah mengacu ke sana Pak. Jadi satu juz itu 20 halaman atau 10 lembar ya. Nah ayat 282 Al-Baqarah itu satu halaman sendiri Pak, sendirian itu dari ujung atas sampai ujung bawah. Itu 282 berbicara tentang ayat utang ya. Nanti dicek di rumah. Ini kata para ulama, seolah-olah Allah mengisyaratkan kepada kita agar hati-hati dengan utang, karena urusan utang ini bisa panjang, nggak selesai di dunia, di akhirat jadi urusan ya. Dan banyak hadis menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah menggambarkan ada orang yang dia ketika di akhirat itu dibangkitkan dalam keadaan syahid. Itu orang yang mati syahid bangga Pak di akhirat ya, dengan darah-darahnya ya dikumpulkan. Dia minta kepada Allah, ya Allah balikin saya ke dunia, hidupin lagi, saya akan jihad lagi. Terus begitu sampai 10 kali. Karena orang yang mati syahid itu tinggi kedudukannya Pak ya. Sampai orang yang mati syahid aja berangan-angan pengen balik ke dunia, mau syahid lagi Pak.
dari hebatnya kedudukan syahidnya. Makanya orang yang mati syahid, kata Nabi, semua dosanya khalas. Ya, syahid itu cara cepat, Pak, shortcut ya kata orang sana ini, cara pintas masuk surga. Kalau orang banyak dosa terus ada kesempatan berjihad, ikut. Iya, karena diampuni, Pak. Yang seperti itu mulianya Rasul bersabda apa? Illat dain. Jadi artinya orang yang mati syahid tidak ada yang bisa menghalangi ke surga, tinggal ngelangkah aja. Tapi kecuali satu, yang menghalangi apa tuh? Utang. Bayangin, orang mati syahid aja nggak bisa ke surga karena dia masih punya utang, gitu Pak. Hati-hati, apalagi kita yang bukan syahid gitu ya, nggak bener dalam mengelola utang, bahaya ya. Itu jangan kemudian kita ngentengin lah bahasanya ya. Melalui kajian ini Al-Fakir mengingatkan diri sendiri nih ya, dan juga hadirin yang mulia. Ayo Pak, yang masih punya utang segera berupaya, berusaha ya untuk menyelesaikannya. Kenapa? Kalau sampai nggak selesai di dunia, ini urusannya sampai akhirat. Allah suruh bayar tuh di akhirat nanti. Karena nanti akan datang orang yang memiliki piutang ini menuntut kepada Allah bahwa apa yang dipinjamkan belum dikembalikan di dunia. Ya. Dan dicek bukunya benar ada. Akhirnya apa? Ya udah bayar. Berapa? 100 juta. Uangnya udah nggak ada di akhirat, rupiahnya Pak, dolarnya udah nggak ada. Lalu apa mata uang di akhirat? Dua. Mata uang akhirat itu bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah, bukan dolar, tapi hasanat wassayyiat, kebaikan dan keburukan. Itu mata uang itu Pak, bahasanya dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena orang yang punya utang di dunia, maka dia akan bayarkan dengan kebaikan akhiratnya. Diambil kebaikannya, dikasih ke orang gara-gara punya utang. Sampai orang ini sudah habis kebaikan, masih ada yang nuntut, ada utang. Gimana? Keburukan orang itu diambil, dipindah ke dia. Yang tadinya udah pengen masuk surga, nggak jadi akhirnya Pak ya. Emang dia nanti nggak masuk surga? Iya, selama ada iman pasti masuk. Cuma ya Allah, neraka itu bukan main-main Pak ya. Kemarin pertemuan sebelumnya, surga terus yang dibahas, nerakanya gimana? Oh, neraka berat ya. Jangan ya. Naudzubillah, ya nggak apa-apa lah neraka sedikit, jangan lah ya, gosong masuk surga, luar biasa itu ya. Jadi Bapak yang mulia, amalan yang disebutkan di sini adalah qard. Qard itu memberi piutang, itu luar biasa pahalanya karena dia membantu saudaranya ya. Dan bagi kita ya jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Kita sendiri nih ya, kita jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Bahkan kata para ulama, nggak boleh kita berhutang kalau tidak memenuhi dua syaratnya. Apa syarat berhutang? Kalau Ustaz Siddiq itu menambahkan satu lagi, tiga ya. Oke, yang minimal dua lah. Orang tuh boleh berhutang kapan? Satu, kalau punya kebutuhan. Ya, artinya kalau nggak punya kebutuhan nggak boleh berhutang. Emang ada orang nggak punya kebutuhan berhutang? Ada nggak? Ada. Jangan main-main Pak ya. Kenapa? Oh, karena promosi itu begitu gencarnya Pak ya. Apalagi kemarin ada Gias dekat di sini. Tahu Gias Kak? Ya, gabungan industri otomotif, pameran di AIS Pak. Mobil baru, wah. Tadinya nggak butuh mobil, ada di rumah kok ya. Tapi ngelihat fiturnya baru, mesinnya canggih, apa? Wah, tergiur juga. Akhirnya mau ngutang kan? Ya, hati-hati Pak. Padahal nggak butuh, jadi nggak boleh. Kalau nggak butuh nggak utang. Yang satu syaratnya dia harus punya kebutuhan. Yang kedua, punya kemampuan untuk mengembalikan. Ya. Kalau dua syaratnya nggak penuhi, nggak boleh, haram berutang. Ya. Ada orang butuh Pak, tapi kemampuan nggak ada, jangan ngomong utang ke saudaranya. Ngomong aja, minta bantuan. Ya, saya utang nggak ada. Apa yang mau cadangkan untuk bayarnya gitu, nggak ada bayangan. Jangan ngomong utang ya, itu akan mendolimi saudaranya dan akan mendolimi diri Anda. Anda ngomong Pak utang, akhirnya tapi dia nggak punya bayangan mau bayar pakai apa, berat nanti, mati, urusan repot. Yang menarik lagi Pak ya, bukan menarik lah,
kejadian yang selalu ini bagus ya. Ada orang mati kan biasa kan. Siapa yang punya urusan kan gitu kan, harap menghubungi saya supaya lahir. Ada kan mau dikabul gitu kan? Begitu didatengin Pak, ada cerita tuh Pak. Nggak mau dia Pak. Di kuburan pidatonya begitu ya. Silakan menghubungi kami supaya lahir waris. Ada orang, Mas, bapak mau punya utang. Nggak mau. Ya aduh, gimana nih? Kasihan bapaknya ya. Tapi memang inilah butuh apa Pak? Butuh bukti. Makanya Allah dalam Quran 282 itu apa yang Allah sebutkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Kalau engkau berutang dengan satu utangan yang pada waktu tertentu pembayarannya, faktubuh, tulis. Allah sudah ajarkan tulis, ya. Bahkan cari saksi, kata Allah. Ya, begitu Pak. Ini syariat Islam, tapi banyak kita abaikan kan. Temen ini gitu kan. Temen ini 10 juta ya, silakan 10 juta. Nggak ditulis ya. Sudah. Nggak punya bukti, kita ditanya sama keluarganya, "Mana Pak buktinya?" Aduh. Ya, memang nggak bisa nyalain keluarganya juga kalau kita nggak punya bukti. Tapi yang mengherankan tuh sudah bukti kuat, ada tanda tangan bapaknya apa? Keluarganya nolak. Itu berat, kasihan. Ya. Baik Bapak yang mulia, ini waktu kurang 5 menit masih ada, saya beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Sisanya masih banyak tapi kita cukupkan deh, bagi yang pengen tahu nanti boleh offline. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Gimana Pak? Pertanyaan? Enggak. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam mukadimah Ustaz menerangkan bahwa orang yang mengharapkan masuk surga dan orang yang diharapkan atau dirindukan surga. Nah, itu gimana penjelasannya? Yang pertama. Kedua, utang tadi harus segera dibayar atau harus sebelum meninggal itu harus sudah dibayar. Nah, itu kalau berkaitan dengan nadar itu kan juga utang kepada Allah. Nah, itu kalau seandainya sampai meninggalnya belum terbayar nadarnya, itu bagaimana? Apa bisa menghalangi untuk masuk surga atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak yang mulia, setiap kita atau setiap orang yang akarnya masih normal itu tentu ingin masuk ke dalam surga ya. Nah, maka orang yang merindukan surga, orang yang ingin masuk surga, artinya orang yang merindukan surga itu orang yang pengen masuk surga. Bagi dia wajib untuk beramal, bukan sekedar berangan-angan, berhayal, pengen doang, tapi kerja kagak gitu loh Pak. Pengen masuk surga, sholat enggak ya dong, pengen masuk surga, puasa kagak, itu namanya jauh panggang dari api kan gitu ya. Itu mah angan-angan doang ya. Nah, kalau orang punya cita-cita itu dia harus beramal ya. Dia harus beramal. Nah, kemudian tentang orang yang dirindukan surga, memang iya ya. Jadi memang disebutkan oleh hadis oleh Nabi SAW, kata Nabi, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa itu? Talil Quran, orang yang baca Quran. Kemudian siapa lagi? Wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan ya. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Wa shaimi fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Itu orang dirindukan surga ya. Jadi maka Bapak yang mulia, kalau kita pengen dirindukan surga, Rasul sudah kasih petunjuk. Berarti apa? Jadilah pembaca Quran. Jangan tinggalkan baca Quran setiap hari Pak. Hari ini sudah baca Quran belum? Pengen dirindukan surga, harus baca Quran. Berapa banyak baca Quran? Tadi kan sudah kita sebutkan standar baca Quran itu berapa? Satu juz berapa? 10 lembar atau 20 halaman minimalnya Pak. Saya kasih tip bagi yang belum biasa, minimal usahakan 1/4 juz. 1/4 juz itu artinya apa?
halaman. Habis sholat baca 1 halaman. Habis sholat 1 halaman. Dicicil lah. Berarti 1 hari bisa mengumpulkan 5 halaman. 5 halaman ini berarti 1/4 juz. Kalau kita konsisten tiap hari 4 bulan hatam 1 Quran. Ya, 4 bulan Pak. Ada yang 1 tahun 3 kali hatam Quran minimal. Ya. Nah, kalau bagi yang sudah biasa lebih, silahkan dilebihkan. Nah, ayo bisa ya, jaga ya, biar barokah nih ilmu kita. Jadi pembaca Quran harian bisa? Jadi pembaca Quran harian bisa? Alhamdulillah. Ayo Pak, selagi Allah kasih waktu, kan nggak banyak waktu kita di dunia ya. Tinggal ukur aja umur kita berapa gitu kan. Nggak banyak. Ayo baca Quran insya Allah. Kemudian tadi tentang masalah utang. Bagaimana nazar? Bukankah nazar utang kepada Allah? Betul. Nazar itu utang kita kepada Allah. Lalu gimana? Ya namanya utang Pak, jangankan kepada Allah, kepada makhluk saja wajib dibayar. Apalagi kepada Allah, pencipta, tentu lebih wajib untuk dibayar. Pertanyaannya, bagaimana kalau orangnya keburu mati, nazar belum dilaksanakan? Makanya kalau punya nazar, ya, kalau belum dilaksanakan, catat nazarnya, Anda sampaikan kepada ahli waris Anda, biar nanti dibayarkan oleh ahli waris kita. Ya, misalnya nazar puasa atau apa. Saya juga begitu ya. Bapak saya pernah punya nazar dulu tuh, bernazar sesuatu, tapi nggak keduluan, ya. Beliau wafat duluan. Nazarnya itu biar buat pelajaran saja ya. Bapak saya bernazar di kampung saya itu, kalau saya nanti berangkat haji, bapak saya mau ajak itu saudara kerabat apa, mau sewa bis kata Pak, mau ke tempat saya Pak. Qadarullah wafat 2013 ya, sebelum 3 tahun sebelum saya berhaji ya. Artinya apa? Nggak kesampean dong. Terus gimana? Ya udah kita bayarin Pak. Kan nggak mungkin juga saya udah finish kan gitu kan. Ya udah. Apa kafarat nazar kalau nggak dilaksanakan? Puasa 10 hari turut-turut, kasih makan orang 10 orang miskin, itu kita laksanakan ya. Jadi intinya nazar utang kepada Allah wajib dilaksanakan kalau itu berupa ketaatan, karena Rasulullah bersabda begitu. Kalau nazarnya kejahatan nggak boleh dilaksanakan, tapi wajib dicarikan dibayar penggantinya. Paham nggak Pak? Dibayar pengganti apa? Kafaratnya. Misalnya nih ada orang nazar niat ya, pokoknya kalau orang itu beli motor, dia nazar, saya mau nazar, mau ambil motornya yang baru itu. Itu kan nazar Pak, itu udah mengazamkan. Secara hukum fikih nazar wajib dilakukan, tapi karena bukan nazar taat, nazar keburukan, itu wajib tidak boleh dilaksanakan, harus ditinggalkan. Terus bagaimana nazarnya? Dibayar kafarat. Dia tetap harus bayar kafarat ya, yakni dia berpuasa atau dia kasih makan fakir miskin 10 orang. Itu. Jadi jangan gampang-gampang bernazar. Ya kalau bernazar Anda belum melaksanakan, tulis, kasih tahu ahli waris, biar nanti ahli waris yang ikut membayarkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah adzan Bapak yang mulia, kita akhiri dengan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.